Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibul Haq, MPSI, selaku dosen mata kuliah Psikologi Agama, dan teman-teman kelas PAI 5C yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya dan kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang motivasi beragama. Materi pertama mengenai pengertian motivasi beragama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Naiha Dani Fitri. Materi kedua mengenai macam-macam motivasi beragama akan dijelaskan oleh Saudari Elvida Zahratun Nadia dan Akhidatul Rahmah. Materi ketiga mengenai motivasi beragama dalam Islam itu seperti apa akan dijelaskan oleh Saudari Ella Rahmawati. Jadi langsung saja simak video berikut ini. Pengertian motivasi beragama. Motivasi berasal dari kata motion yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Dalam perbuatan manusia, motivasi disebut juga dengan perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan dalam psikologi, motif diartikan juga sebagai rangsangan, dorongan untuk terwujudnya sebuah tingkah laku. Motif adalah yang diduga merupakan penyebab suatu tindakan. Secara umum, motif dapat dirumuskan sebagai dorongan dari dalam diri seseorang yang melatar belakangi orang itu melakukan aktivitas bertujuan. Jadi motivasi ini merupakan hal-hal yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri orang tersebut. Abraham Maslow mengemukakan bahwasanya pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok yang disebut dengan motivasi. Maslow menggambarkan 5 tingkat kebutuhan tersebut dalam bentuk piramid. Jadi seseorang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkatan kebutuhan menurut Maslow terdiri dari yang pertama, kebutuhan fisik. Terdiri dari makan, minum, dan tempat tinggal. Jadi manusia memiliki kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Terdiri dari keamanan, stabilitas, dan terbebas dari rasa ketakutan. Yang ketiga, kebutuhan harga diri, mencakup kebutuhan berprestasi, pengakuan, penghormatan, dan keahlian. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri, mencakup kebutuhan mengembangkan bakat dan mengembangkan kreativitas. Yang kelima, kebutuhan memiliki dan cinta, meliputi kebutuhan persahabatan, keluarga, cinta, dan dukungan. Sedangkan kata beragama mempunyai arti sesuatu atau segala tindakan yang berhubungan dengan agama. Sehingga motivasi beragama dapat dikatakan sebagai hal-hal yang mendorong siswa untuk mempelajari suatu agama atau khususnya agama Islam. Jadi yang mendorong seseorang untuk mempelajari suatu agama. Jadi yang disebut sebagai motivasi beragama ini adalah sesuatu kekuatan yang menjadi sumber serta alasan bagi seseorang mengapa dan untuk apa dia meyakini kebenaran dari suatu agama tersebut. Yang dari keyakinan itu muncul perilaku yang bersifat religius. Jadi sekian pengertian dari motivasi beragama. Selanjutnya, mengenai macam-macam motivasi beragama akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Halo teman-teman semua. Baik, saya Elvida Zahratun Nadia, absen 9, akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Jadi, kali ini selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam motivasi beragama. Macam-macam motivasi beragama menurut Dister itu ada 4 macam ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah motivasi untuk mengatasi rasa frustasi. Manusia yang berlaku religius itu karena ia mengalami rasa frustasi dan untuk mengatasi rasa frustasi. Nah, penyebab rasa frustasi itu ada 4 macam. Yang pertama, frustasi karena alam. Nah, manusia akan mengalami rasa frustasi apabila tidak terpenuhinya kebutuhan yang ada kaitannya dengan alam. Kebutuhan tersebut meliputi matahari, angin, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, apabila salah satu tersebut tidak terpenuhi, manusia akan mengalami rasa frustasi. Nah, yang kedua yaitu frustasi karena sosial. Nah,
Individu akan mengalami rasa frustasi dalam kehidupan sosialnya apabila mengalami konflik dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, manusia memiliki kelas sosial yang berbeda-beda ya teman-teman. Kelas sosial yang berbeda ini itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan yang gesekan ini itu bisa menyebabkan manusia mengalami frustasi. Yang ketiga yaitu frustasi karena moral. Frustasi ini berkaitan dengan rasa bersalah. Seseorang yang mengalami rasa bersalah pasti akan mencari tahu jawaban secara tepat dan benar agar terhindar dari kedukacitaaan. Yang keempat yaitu frustasi karena maut. Frustasi karena maut ini adalah frustasi yang berkaitan atau berhubungan dengan kematian. Menurut Gustav Jung berpendapat bahwasanya orang yang berusia 45 tahun ke atas itu cenderung akan memiliki penyakit neurosis, kegelisahan dan kekhawatiran. Orang yang cukup umur itu bukan disebabkan oleh faktor libido seksual, akan tetapi karena memang di usia segitu manusia akan lebih memahami makna hidup. Macam yang kedua yaitu motivasi agama sebagai sarana untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Jadi memandang agama sebagai sarana atau alat pengaman sosial itu bahaya. Bahayanya apa? Yang pertama, nilai-nilai penggabungan nilai-nilai agama dan moral itu menyebabkan agama kehilangan substansinya masing-masing. Padahal agama itu berlaku universal dan moral itu berlaku lokal. Lalu yang kedua, bila dipakai untuk sarana menjamin kelancaran kehidupan, maka akan disalahgunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi secara fungsional bisa dikatakan agama itu bisa menjadi tatanan moral ya teman-teman. Tetapi agama tidak hanya bersifat fungsional, tapi agama juga merupakan kebutuhan alamiah pada manusia meskipun tanpa alasan sosial. Lalu yang selanjutnya, agama dapat menjadi dukungan sosial. Sudah disetujui oleh banyak ahli psikologi agama. Nah, Nielsen mengatakan keterlibatan agama itu bisa merupakan jalan untuk mendapatkan dukungan sosial. Nah, kelompok dalam agama itu cenderung akan memberi dukungan kepada anggota kelompoknya ya teman-teman. Lalu orang yang dekat dengan Tuhan itu dipandang sebagai orang yang dipandang sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan dukungan begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya atau macam-macam yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Saya Afidatul Rohmah, absen 11, akan menyampaikan mengenai macam-macam motivasi beragama, melanjutkan dari yang telah disampaikan oleh Mbak Nadia tadi. Macam-macam motivasi beragama yang ketiga yaitu motivasi beragama untuk memuaskan intelek yang ingin tahu. Motivasi untuk memuaskan intelek yang ingin tahu ini merupakan suatu hal motivasi psikologi yang dipandang sebagai penyebab perilaku religius untuk mendorong rasa keinginan dalam memuaskan pikiran ingin tahu manusia. Dalam ahli psikologi berpendapat mengenai motivasi beragama untuk memuaskan intelektualnya itu ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu agama dapat menyajikan pengetahuan rahasia yang menyelamatkan. Di sini agama itu akan memberikan suatu pemecahan masalah atau suatu jawaban dalam manusia itu memenuhi keinginannya atau kebutuhannya atas menentukan sikap dalam kehidupannya. Jadi misalkan di seseorang tersebut itu timbul pikiran dari manakah mereka itu berasal. Nah, di dalam Islam ini akan menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana dalam surah Al-Sajdah ayat 7 sampai 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah
wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, di dalam ayat tersebut itu telah disebutkan bahwa asal mula dari penciptaan manusia itu adalah dari tanah. Kemudian manusia itu di keturunannya itu diciptakan dari saripati, air yang hina atau disebut dengan air mani. Jadi dapat dikatakan bahwa agama Islam atau agama tersebut itu mampu menjawab suatu persoalan dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk alasan yang kedua yaitu menyajikan moral. Karena dalam agama itu nantinya akan memberikan suatu petunjuk atau suatu jawaban dari mengenai apa dan bagaimana yang seharusnya manusia lakukan dalam mencapai suatu tujuan hidup. Yang sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56 ditunjukkan bahwa dalam surah tersebut itu mengenai tujuan hidup manusia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa tujuan penciptaannya manusia itu adalah semata-mata hanya untuk menyembah Allah. Jadi tujuannya bukan untuk yang lainnya atau menyembah yang lainnya gitu. Kemudian alasan yang ketiga yaitu agama menyajikan pengetahuan tentang arah dan tujuannya. Secara psikologi manusia itu pasti membutuhkan arahan agar manusia itu memiliki tujuan yang terarah. Karena kalau manusia tersebut tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki arahan, pasti hidup manusia itu akan cenderung kacau dan juga cenderung tidak memiliki arti apa-apa. Secara psikologi, agama itu akan memberikan suatu arahan bagi manusia dalam kehidupannya. Dan arahannya itu menuju kepada Tuhan. Sehingga apa yang telah dilakukan manusia itu memiliki tujuan yang pasti dan memiliki makna dalam kehidupannya. Pada setiap agama itu pasti memiliki suatu masalah yang menghadapinya itu berbeda-beda dan juga arahannya itu juga berbeda-beda. Kemudian untuk macam-macam motivasi yang keempat yaitu motivasi beragama yang keempat yaitu motivasi beragama untuk mendapatkan rasa aman. Motivasi untuk mendapatkan rasa aman merupakan suatu hal motivasi psikologi yang dipandang sebagai proses, sebagai perilaku religius untuk sarana mengatasi rasa ketakutan. Rasa takut yang telah dimiliki oleh manusia itu menyebabkan rasa tidak aman atau rasa ketidakketenangan. Ketakutan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu ketakutan berobjek, yang kedua ketakutan tidak berobjek. Ketakutan yang berobjek ini berupa ketakutan pada manusia, ketakutan pada binatang, ataupun ketakutan pada yang lainnya. Kemudian untuk yang ketakutan tidak berobjek ini yaitu ketakutan begitu saja, timbul cemas, kemudian gelisah dan sejenisnya. Ketakutan yang tidak berobjek ini yaitu ketakutan yang tidak memiliki alasannya mengapa ia itu takut. Menurut Kierkegaard, yang membedakan manusia dengan binatang itu yaitu mengenai kemampuan untuk cemas hati atau ketakutan yang tidak berobjek itu tadi. Berbagai penyelidik tentang
ketakutan tanpa objek itu menyebabkan seseorang itu mencari suatu kekuatan untuk berlindung. Secara psikologi itu memandang bahwa orang yang ketakutan itu pasti akan mendorong dirinya untuk memilih agama sebagai tempat untuk berlindungnya. Jadi orang yang sedang ketakutan itu pasti akan membutuhkan suatu perlindungan, dan untuk orang yang beragama itu meminta perlindungannya itu pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi takut, seseorang mungkin melakukan salah satu hal sikap sebagai berikut. Yang pertama, seseorang itu pasti akan mencari perlindungan. Dalam kondisi ketakutan, seseorang itu mencari perlindungannya itu pasti di dalam agama, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu agama, kemudian ia amalkan agar rasa takutnya itu hilang. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengendalikan rasa takutnya itu ia berusaha menekan rasa takut dengan melakukan kompensasi, sublimasi ataupun sejenisnya. Kompensasi itu berupa kegiatan rekreasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian untuk sublimasinya yaitu berupa memindahkan ketakutannya itu tadi dengan melakukan hal-hal yang membuatnya ia senang ataupun kegiatan yang bermanfaat lainnya. Bahkan orang tersebut itu akan melakukan suatu kegiatan yang agama, yang mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang beragama itu pasti meminta bantuannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Ella Rahmawati akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yakni tentang motivasi beragama dalam Islam. Di samping fitrah agama yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia sejak lahir, di dalam Al-Quran ada banyak hal yang mendorong manusia untuk taat kepada Allah. Hal-hal yang mendorong manusia untuk taat kepada Allah ini ada 4. Antara lain, 1. Mengharapkan cinta Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah ini akan mendapatkan cinta Allah yang tiada terbatas dan tidak terhitung oleh manusia. Yang kedua, melepaskan diri dari rasa putus asa dengan pertolongan Allah. Nah, putus asa dan keimanan ini adalah dua hal yang saling berseberangan. Seseorang yang beriman itu tidak akan pernah merasa putus asa terhadap rahmat Allah, sebab dia meyakini Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialaminya. Nabi Yakub pernah berpesan kepada anak-anaknya agar jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Yang ketiga, mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Banyak ayat Al-Quran yang memotivasi manusia agar taat kepada Allah, agar mereka mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Allah itu menjanjikan hidup bahagia di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, membina hubungan baik dengan manusia. Di dalam agama Islam ini, kita dianjurkan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Orang-orang yang beriman ini akan selalu menjadi orang yang mendatangkan keuntungan bagi orang-orang di sekitarnya. Rasulullah SAW menjelaskan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain merupakan perkara yang sangat dianjurkan oleh agama. Hal ini menjadi indikator berfungsinya nilai kemanusiaan yang sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh kemanfaatannya bagi orang lain. Apakah dia berguna bagi orang lain, atau malah sebaliknya, menjadi parasit buat kehidupan orang lain. Permisalan umum yang sering diungkapkan adalah, hiduplah bagai seekor lebah, jangan seperti seekor lalat. Seekor lebah, dia hidup selalu dari yang indah atau bersih. Dia hinggap di tangkai bunga tanpa mematahkannya. Dia mengeluarkan sesuatu zat yang sangat berguna untuk menyehatkan, yaitu madu. Sedangkan lalat
Dia hidup selalu di lingkungan yang kotor, memberikan atau menyebarkan penyakit kemana-mana. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi beragama dalam ajaran Islam ini dapat dibagi menjadi dua bentuk. Satu, motivasi intrinsik yang terdiri dari rasa ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang terdiri untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan balasan kelak di surga. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai motivasi beragama. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami semua mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.